Lagi-lagi rem keras diinjak pemerintah. Kali ini lewat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Disebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dengan skala luas untuk Provinsi Jawa dan Bali dari 11 hingga 25 Januari 2021. Pembatasan berlaku untuk aktivitas perkantoran, kegiatan belajar menjadi tanpa tatap muka, kapasitas makan langsung di restoran dipangkas menjadi 25% saja, hingga jam operasional transportasi umum dibatasi. Kebijakan ini dipastikan menggerus dalam ekonomi tanah air. Namun tanpa pengendalian serius wabah corona, efek ke ekonomi bisa menjadi lebih buruk. April atau Maret, April, Mei waktu terjadi PSBB sangat ketat, ekonomi kita menurun dalam hal ini. Dan waktu kemudian juga pada bulan September waktu DKI melakukan juga pengetatan waktu kasusnya naik, kita juga melihat terutama untuk konsumsi juga mengalami perlambatan lagi. Jadi pasti, dan kita memang sudah tahu bahwa COVID ini memang harus dikelola secara luar biasa. Makanya istilah gas dan rem itu menjadi sangat penting. Namun kalau itu nggak dilakukan dan akan getting worse, juga perekonomian juga akan buruk. Jadi pilihannya juga memang tidak terlalu banyak dalam hal ini. Penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini diterapkan pada daerah yang memenuhi salah satu parameter kriteria pembatasan seperti tingkat kematian di atas rata-rata nasional hingga tingkat keterisian ruang ICU dan ruang isolasi rumah sakit lewati 70%. Artinya, hanya berlaku pada daerah kabupaten atau kota yang berstatus zona merah dan daerah penyangganya. Tidak semua wilayah terkena rem yang sama. Tidak hanya klaster perkantoran, tetapi juga di klaster rumah tangga. Sehingga klaster-klaster ini yang seluruhnya perlu dijaga dengan disiplin protokol kesehatan. Sekali lagi, ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Sehingga tentu kita juga mendorong bahwa mobilitas, kalau tidak perlu ya di rumah. Tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat-tempat umum itu ditutup semua. Jadi tentunya kita hanya yang esensial saja, yang diperlukan saja, dan publik transportasi juga tetap akan beroperasi. Demikian. Semarang itu kenapa tinggi sekali? Karena ibu kota. Karena fasilitasnya paling banyak, maka Kabupaten Semarang, Demak, Salatiga, bahkan sampai dengan Jawa Timur, itu kalau mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas bagus, dia akan ke sana. Maka Pak Wali Kota Semarang mencatatnya dua, Mbak. Mana yang asli dari sini, mana yang tidak, begitu ya. Sehingga sangat mungkin untuk kita terapkan kepada yang lain. Kalau, sekali lagi ya, kalau ini nanti terjadi, sudah kita lakukan PSBB bareng-bareng di banyak tempat masih seperti ini, bukan tidak mungkin kita exercise-nya bisa kita calling satu pulau begitu. Pengusaha meminta penerapan pembatasan kegiatan hingga akhir Januari kali ini harus dipastikan berhasil menekan gelombang penularan COVID-19. Tidak hanya itu, tes pelacakan, isolasi, serta tindak penegasan protokol kesehatan harus diperbaiki. Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan, jangankan sampai mencapai 5, khawatirnya bahkan nanti kembali 2021 ini awal sudah tidak baik, tetapi kita khawatirnya sudah kita melakukan PSBB yang diperketat, tetapi infeksi ini akan terus gitu. Nah ini apakah memang menjamin demikian? Kalau harapan dari kami ya kita harusnya sepakatlah apabila memang disiplinnya yang belum bagus, ya ini yang harusnya disiplinnya yang diperketat. Sementara itu kebijakan PPKM secara psikologis memang mempengaruhi pergerakan saham. Namun PPKM Jawa hingga Bali ini dianggap sudah diantisipasi pelaku pasar di tengah laju kasus positif COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi. Jadi kelihatannya investor melihat, oh ini ternyata mereka sudah antisipasi ya, sudah price in bahwa ini tidak lebih ketat dibandingkan PSBB yang rem darurat sebelumnya. Kali ini lebih terukur dan lebih makro lagi seperti yang sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa IHSG sempat terkoreksi lalu tapi bangkit kembali naik.
Kebijakan PPKM di Jawa dan Bali ibarat pil pahit yang harus ditelan oleh ekonomi. Karena Indonesia gagal mengendalikan pandemi selama 10 bulan terakhir. PPKM ini dipastikan akan menghantam aktivitas industri, perdagangan, konstruksi hingga pertanian yang mayoritasnya berada di Pulau Jawa dan Bali dan berkontribusi hingga 60% terhadap PDB tanah air. Dengan kerasnya hantaman ekonomi ini, hati-hati Ibu Pertiwi bisa jadi sulit lepas dari jeratan resesi. Tim Liputan CNBC Indonesia.